Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses juga untuk teman-teman sahabat dunia ikan gabus di manapun Anda berada. Ya, pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dari teman-teman semua. Yang pertama, terima kasih atas doanya untuk adik saya yang sudah alhamdulillah sudah berhasil ya mengadakan operasi pemasangan ring jantung, sudah mulai membaik ya. Kemudian saya juga sendiri terima kasih atas doanya, sudah mulai sehat ya, mulai bisa beraktivitas kembali ya. Mungkin karena saya sendiri kadang juga nggak kontrol ya dari sisi aktivitas ya, sempat drop enggak ya kondisinya ya. Dan terima kasih doanya sahabat dunia ikan gabus ya sampai hari ini mendoakan saya, semoga kebaikan Bapak Ibu semua senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Semua kebaikan Bapak Ibu sahabat dunia ikan gabus mendapatkan balasan yang lebih besar lagi atas kebaikan Bapak semua ya. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menanggapi ya, sebetulnya nggak perlu saya tanggapi, tapi saya ingin sedikit cerita saja ya. Dan itu sebenarnya sudah di video sebelumnya juga sudah ada. Jadi memang ini ada saudara kita ini yang dari Tulungagung yang sebetulnya masih belum merasa puas ya dengan apa yang dia lakukan sampai hari ini, masih terus melakukan hal-hal yang kalau menurut saya mungkin tidak pantas dilakukan ya. Dulu waktu saya masih punya Facebook ya, namanya Mas Simplek ya. Mas Simplek ini nama panggilan ya dari Tulungagung. Dia bilang waktu saya masih aktif di Facebook, dia bilang Pak Suwandi itu penipu. Pak Suwandi itu penipu, nggak mungkin belikan gabus harga 100.000 ya. Kemudian membuat fitnah macam-macam tentang Pak Suwandi ya, mencari kekayaan dengan cara menipu mitra-mitranya ya, dengan mencari keuntungan menjual induk dengan harga puluhan juta, membodohi masyarakat ya. Banyaklah yang dikatakan oleh namanya Mas Simplek ini. Saya tidak pernah menanggapi dengan serius karena memang ya sampai hari ini memang saya berusaha untuk menjalani hidup saya seperti ini ya, berbagi kepada masyarakat ya dengan apa yang bisa saya lakukan ya. Dan saya juga selalu bilang kalau memang ada mitra yang dirugikan atau mungkin saya penipu ya, mungkin sampai hari ini saya tidak bisa duduk di sini. Wong saya duduk di rumah, kantor saya terbuka 24 jam ibaratnya lah ya. Mau datang kapanpun kita bisa terima. Kantor saya buka terus. Ya kalau memang saya itu memang penipu kan mesti sudah nggak mungkin bertahan sampai 16 tahun. Ya itulah kata-kata Mas Simplek ya, yang dia bilang di situ mantan narapidana lah macam-macam ya. Buat saya yang jelas saya nggak pernah ada masalah ya. Saya selalu berbuat sebaik mungkin apa yang saya bisa ya, berkaitan dengan mitra usaha gitu kan. Yang namanya orang usaha itu selama mitra itu mau mengikuti aturan dari perusahaan biasanya nggak ada masalah ya. Ya seperti orang kuliah itu kan semuanya bayar ya, tapi kan tidak semuanya jadi pekerja atau jadi pengusaha. Ada yang lulus, ada yang drop out, ada yang tidak lulus. Apakah mereka komplain kepada dosennya, kepada kampusnya? Kan enggak juga ya. Orang ikut kemitraan ikan gabus di tempatnya Pak Suwandi, beli bibit, dipiara 3 bulan mati.
Ada yang sampai panen, ada yang baru tebar, ya ada masalah, ada yang lancar-lancar saja. Ya, itu juga bagian dari sebuah resiko usaha. Tetapi saya, Pak Suhandi, selalu memberikan pendampingan selalu dengan komunikasi telepon. Pak, ini masalahnya apa? Ya mungkin kalau di perikanan yang lain kan nggak ada seperti itu. Orang beli mati ya wis selesai. Kita di sini berusaha untuk memberikan pendampingan yang sebaik mungkin, termasuk nanti menampung hasil panen mereka. Berkaitan dengan kemitraan pembenihan, dibilang Pak Wandi menipu puluhan juta, wong induk beli murah. Di luaran banyak. Loh, saya kan tidak pernah memaksa seseorang ikut kemitraan saya. Kan gitu. Mau ikut kemitraan dengan nilai induk 15 juta, 20 juta, itu kan juga terserah dari mitra. Pak Suhandi dengan ini tidak pernah memberikan paksaan. Mau ikut mitra atau tidak itu hak Bapak kan. Hak semua orang. Mau ikut kemitraan, pembenihan atau enggak. Mau bayar 10 juta, 20 juta, enggak masalah itu kan. Mau enggak ikut juga enggak apa-apa. Kan enggak pernah saya memberikan pemaksaan kok harus ikut gitu kan, enggak juga. Ya. Ya, di mana letak menipunya di situ? Kalau dibilang di situ induk di pasar murah beli aja di pasar 80.000 sekilo. Kan gitu. Beli saja di luaran sana kan bebas. Kenapa harus mengatakan saya menipu? Wong akadnya saja ikrarnya jelas. Induk satu paket 15 juta, mau beli 15 juta bibitnya saya beli. Nggak ada masalah sampai hari ini. Kalaupun tuh ada di situ yang mati, saya ganti resikonya kan gitu. Kalau nggak bertelur saya ganti, kalau mati saya ganti, kan sudah. Mana ada orang usaha seperti itu di luaran yang berani menjamin seperti ini? Coba Bapak, Ibu, pemirsa bisa pikirkan, ada nggak usaha yang seperti itu? Kemudian dengan modal 15 juta, kemudian membuat beli induk, kemudian nanti hasil panennya ditampung. Coba direnungkan. Ada nggak orang usaha dengan modal 15 juta, begitu dia buka, misalnya buka bakso, buka mie ayam, semua hasil produksi bakso mie ayam dibeli semuanya? Ada nggak? Saya pikir juga nggak akan ada. Ada nggak peternakan lele yang beli induk saat itu lalu pengepulnya berani nampung semua benihnya tanpa syarat? Nggak ada. Coba letak menipunya di mana? Kemudian terakhir ini Pak Suhandi bilang, ya kan, saya bikin program BLT. Dibilang Pak Suhandi penipu, mencari sensasi. Saya ngasih BLT mitra 5 juta orang, 5 juta per orang itu pakai uang saya. Saya tidak minta siapa-siapa, saya tidak minta pemerintah. Pakai uang saya karena saya prihatin melihat ekonomi masyarakat di sekitar kita. Saya tidak ngajak siapa-siapa. Karena nawaitu saya adalah saya seorang muslim. Uang yang saya sedekahkan untuk masyarakat miskin dengan bantuan 5 juta per orang. Itu nawaitu saya sebagai ladang amal saya pribadi sebelum saya mati. Sebelum saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi sedekah jariah saya. Semoga dengan modal 5 juta kemudian saya didik mereka dengan pelatihan itu, mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarganya di masa yang kemarin terkena dampak pandemi. Itu Pak Wandi masih dibilang hoak, tipu-tipu. Ya, program tipu-tipu. Program untuk penggalangan pilpres sudah dijelaskan Pak Wandi tidak ikut politik. Ya. Dan ingat, saya juga usaha bukan hanya gabus. Saya punya usaha produk-produk perikanan juga yang dampingannya dengan ikan gabus. Ya, saya punya hasil dari situ. Ya, saya keluarkan satu angkatan 150 juta. Angkatan kedua 200 orang 1 miliar, angkatan ketiga 600 orang 3 miliar, nanti angkatan keempat mungkin bisa lebih dari 5 miliar. Saya keluarkan, saya tidak minta siapa-siapa. Karena saya sendiri sadar betul, saya pribadi sadar betul, uang yang saya miliki tidak akan pernah saya bawa mati.
Saya ingin hidup saya bermanfaat buat orang banyak. Saya ingin hidup Pak Suwandi yang bukan siapa-siapa ini bisa membantu ekonomi masyarakat dalam mungkin belum seberapa ini. Saya ingin berbuat buat negara ini, membantu masyarakat Indonesia dalam skop yang paling kecil di sektor perikanan ikan gabus. Itu saja dibilang Pak Wandi menipu, cari sensasi, cari popularitas. Ya, saya ingin sampaikan kepada Mas Simplek yang ada di Tulungagung sana. Apa toh jenengan dapatnya? Siapa yang bayar Anda? Jenengan nggak berhentinya memfitnah Pak Suwandi. Ya, kalau memang ada mitra yang dirugikan, jenengan bilang mau dikumpulkan mitra-mitra yang dirugikan oleh Pak Suwandi, silahkan dikumpulkan. Mau laporkan saya ke polisi, monggo saja. Ya kan? Ya, karena saya sudah menyadari bahwa orang berbuat baik itu tidak semuanya diterima orang dengan baik. Nanam padi itu tumbuh rumput, iya. Tapi kalau nanam rumput tidak akan mungkin tumbuh padi, kan gitu. Ya Mas Simplek ya, jadi apa yang jenengan lakukan di grup Kulon Progo, jenengan mau nulis-nulis di mana, membuat fitnah di grup-grup yang ada bukan wilayah jenengan, silahkan saja. Buat saya tidak akan melayani penjenengan. Karena ya bukan porsi saya untuk menanggapi seperti ini. Ya, tapi ingat ya, semua itu nanti kita lihat. Kalau jenengan sudah keterlaluan ya membuat fitnah sana sini, ya mungkin nanti hukum yang akan bicara. Ya. Seperti itu ya Mas Simplek ya, tolong video ini di-sharekan bagi siapapun yang mendengar, mitra-mitra saya, ke area Jawa Timur sana itu, ke Tulungagung, yang namanya Mas Simplek itu. Ya. Dengan membanggakan diri dia bilang saya mantan narapidana. Gak apa-apa, monggo. Apa hubungannya mantan narapidana dengan Pak Suwandi kan? Saya tidak pernah bikin masalah dengan orang. Saya selalu berusaha untuk menanamkan kebaikan kepada siapapun. Ya, saya buka program kemitraan ini bukan untuk memperkaya diri saya, Mas Bro. Pak Suwandi itu sudah cukup hidupnya. Ya, rumah tinggal ada beberapa. Mobil lebih dari 2. Besok saya mau beli lagi. Tanah ada. Ya, saya nggak butuh apa-apa lagi, karena saya sadar betul apa toh yang kita akan bawa mati. Uang nggak akan pernah kita bawa mati kok. Saya cuma menyadari bahwa jikalau saya diberikan oleh Allah itu berupa harta, saya akan berusaha berbuat. Saya tidak mungkin bisa melihat mitra saya kelaparan. Saya tidak akan mungkin bisa tega melihat orang di sekitar saya tidak bisa makan. Saya tidak mungkin bisa melihat orang-orang di sekeliling saya yang pernah saya lihat itu merintih kesakitan karena tidak bisa berobat. Yang ingin saya lakukan di sini adalah memberikan sebuah peluang usaha buat mereka. Saya dampingi sampai mereka berhasil, dan itu bisa menjadi modal mereka membangun hidup ini lebih baik lagi. Ya, mungkin hanya di perikanan ikan gabus itu yang bisa saya berikan. Ya, oke Bapak Ibu semuanya, sukses untuk semuanya. Saya tidak akan berkomentar banyak, saya hanya menanggapi sedikit tentang Mas Simplek yang ada di Tulungagung. Siapapun Anda, saya tidak perlu banyak mengetahui siapapun Anda. Jenengan juga umat manusia biasa seperti saya, yang tidak akan pernah kebal dengan hukum. Ya. Oke, itu salam dari saya Suwandi, khusus untuk Mas Simplek. Kalau memang hidup Anda itu hanya puas untuk memfitnah-fitnah orang, silahkan lakukan sepuasnya. Lakukan sebanyak yang kamu bisa lakukan. Ya, itu ya Mas Simplek ya.
Ya jelas saya tidak pernah punya masalah dengan penjenengan. Kalau jenengan mau menggalang massa, katanya mau menggalang massa, saya akan mengumpulkan orang yang diperlukan oleh Pak Suwandi. Ya. Saya laporkan Pak Suwandi ke polisi. Monggo saja. Ya, kalau memang itu membuat Anda beruntung, ada yang membayar, ya, monggo, lakukan saja. Ya, karena saya bertindak itu sudah dengan koridor yang menurut saya benar. Ya, semua mitra terikat sebuah MOU, mereka sudah nanda tangani meterai. Ya, berhasil atau tidaknya bukan tanggung jawab saya. Kalau mereka tidak mau mengikuti SOP yang ada sesuai dengan peraturan di MOU. Oke Mas, sukses semuanya. Ya, sahabat dunia ikan gabus juga silakan memberikan penilaian. Ya, kalau memang Pak Suwandi salah, ya mohon ditegur. Kalau dengan program-program yang Pak Suwandi luncurkan ini dianggap merugikan masyarakat, dengan program bantuan BLT-nya 5 juta per orang itu dianggap menyaingi pemerintah, dengan bantuan BLT 5 juta per orang itu dianggap menandingi dinas-dinas terkait tertentu, ya mungkin saya minta maaf karena memang niat saya tidak ada niatan seperti itu. Ya, karena kalau bisa memang kita memakmurkan rakyat Indonesia, bukan hanya dengan bantuan yang habis dimakan, tetapi bantuan usaha yang memang itulah yang paling penting mereka butuhkan, bukan untuk dimakan. Kalau dapat bantuan 150.000 dihabis selesai, hidup mereka besok tetap akan seperti itu juga. Dapat bantuan 300.000, subsidi apalah itu namanya, mereka terima 300.000, besok habis dimakan sudah selesai, jadi TA1. Nah itu di belakang sana. Tetapi kalau itu pemerintah mau memikirkan juga rakyat Indonesia dengan sebuah usaha-usaha produktif, mungkin itu akan membuat mereka menjadi lebih baik, bukan memberikan bentuk uang yang habis dimakan, tapi membentukkan sebuah usaha, ya, di mana mereka, masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung bisa ekonominya bertumbuh dengan modal usaha dan usaha yang sudah mulai dikerjakan. Ya mungkin dengan adanya ini nanti bisa di-share ya kemana siapa yang melihat tayangan ini. Ya, nawaitu Pak Wanti tidak ada niatan apa-apa, hanya semata-mata ingin berbagi kepada masyarakat dengan program-program yang saya luncurkan. Ya, karena sampai hari ini juga ya seperti ini saja, jalani. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil, itu harapan saya. Entah dari mana saya dapat uang untuk membantu masyarakat itu, yang penting uang itu halal. Saya bisa membantu masyarakat dengan program BLT, bantuan langsung budidaya ikan gabus, bantuan bibit, bantuan kolam, bantuan pakan. Ya, itu saja. Yang jelas uang itu bukan uang hasil korupsi. Uang yang Pak Wandi bantukan itu bukan uang hasil korupsi, uang saya sendiri. Uang dari hasil jualan ikan. Ya. Oke, sukses semuanya. Salam untuk sahabat dunia ikan gabus di mana berada, dan salam juga untuk Mas Imlek yang ada di Tulungagung. Ya, kalau memang belum puas ya, belum puas menyebarkan fitnah ke sana kemari, is okay, silahkan aja. Ya, ya mudah-mudahan tulisan-tulisan Anda di Facebook atau di mana-mana itu, provokasi, fitnahan itu bisa menjadi sebuah bukti nantinya. Ya, bisa menjadi sebuah bukti ya, kriminal Anda. Ya. Oke, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.